Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu telah memberikan PowerPoint bahasa Indonesia tadi di WhatsApp grup. PowerPoint-nya itu mencakup semester 1, ada 5 bab ya, ada 5 bab. Nah, untuk pembelajaran hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.00 waktu Indonesia Barat itu adalah mengenai teks berita, ada di bab 1. Jika di buku paket itu ada halaman 1 mengenai teks berita dan di PowerPoint ada 8 slide. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai bab 1. Sebelumnya di dalam penjelasan PowerPoint dari PowerPoint 1, PowerPoint 2 itu adalah cover PowerPoint 1, PowerPoint 2 adalah disclaimer, dan daftar isi ada di PowerPoint slide 3. Nah, untuk bab 1 berita Indonesia itu ada 5 sub. Yang pertama, menentukan unsur-unsur berita. Yang kedua adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dan yang kelima, penggunaan kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Nah, itu adalah subbab dari bab 1. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya. Kalian pasti tahu kan berita yang lagi terkenal di masa sekarang itu apa sih? Ayo apa? Ya, betul. Berita mengenai pandemi COVID-19. Nah, itu kan untuk berita dunia lagi, bukan se-Indonesia. Itu contoh dari teks berita. Sebelumnya ada yang tahu apa itu berita? Nah, jika sudah tahu, Ibu akan memberikan sedikit mengenai pembahasan teks berita, yaitu teks berita adalah suatu teks yang memberikan informasi masa kini atau masa lampau yang terbaru maupun terlama. Itu teks berita. Nah, untuk teks berita itu ciri-cirinya seperti apa sih? Teks berita itu yang pertama berupa fakta. Yang kedua, menarik perhatian. Dan yang ketiga, mencakup 5W1H. Itu ciri-ciri. Nah, untuk unsur-unsur berita itu terdapat 6, 5W1H. Ada yang tahu 5W1H? Belum asing kan 5W1H itu apa? Nah, 5W1H yang pertama itu what atau apa. Maksudnya di dalam berita itu apa peristiwa yang terjadi. Nah, yang pertama what, yang kedua itu who. Who itu siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga itu where. Where itu di mana? Di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah when. When itu kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima itu why. Why? Mengapa? Mengapa? Apa yang melatar belakangi peristiwa itu. Dan yang terakhir itu how. Bagaimana peristiwa itu
proses terjadinya seperti apa. Nah, itu mencakup 5W1H. Sebelumnya ada yang tahu berita fakta. Berita fakta itu berita yang benar-benar adanya dan mencakup 5W1H. Nah, ada juga berita baru atau berita up to date yang baru ada, misalnya Detik News, contohnya di Google selalu ada. Itu biasanya cepat beritanya. Semisal kejadian pada jam 3 sore dan udah ada di Detik News itu pada jam 3:05. Biasanya seperti itu. Jadi yang namanya berita itu masih terhangat, bisa menarik perhatian. Dan contohnya seperti sekarang ini, berita yang masih kita takutkan itu tetap masih berita tentang COVID-19 ya. Nah, itu yang dimaksud berita luar biasa. Ya, bisa jadi berita luar biasa itu contohnya mengenai berita pandemi COVID-19 ini, karena berita mengenai tentang COVID-19 ini tiada henti, belum bisa diberhentikan. Nah, ini bisa menjadi berita yang sangat luar biasa, sudah mencakup ruang lingkup dunia, bukan lagi se-Indonesia. Nah, itu untuk jenis-jenis berita. Nah, lebih disimpulkan lagi oleh Ibu, berita itu adalah kejadian, peristiwa, informasi yang aktual maupun faktual. Nah, berita diawali dari bahasa Sanskerta yang diistilahkan virit, berarti terjadi atau ada. Vrita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai pengertian teks berita, unsur-unsur berita, dan jenis-jenis berita, coba kalian baca halaman 2 di buku paket mengenai contoh teks berita, lalu lanjutkan pahami unsur-unsur berita dalam contoh teks berita yang ada di halaman 2. Dan di buku paket halaman 3 ini ada contoh teks berita, lalu jawaban unsur-unsur beritanya juga ada. Nah, kalian coba baca. Setelah kalian memahami contoh berita dan unsur-unsur berita itu seperti apa, karena menulis berita itu tidak asal, tetapi harus ada unsur-unsur beritanya, yaitu 5W1H. Jangan lupa harus ditulis. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kalian boleh video call WhatsApp, tetapi karena dibatas untuk video call WhatsApp tidak bisa lebih dari 4 orang, boleh. Jangan lupa memakai seragam jika ada pertanyaan kepada Ibu di dalam video call. Nanti Ibu akan memberikan tugas selanjutnya dan akan dikumpulkan saat waktu luring, luar jaringan, ataupun langsung bisa ke sekolah. Nah, seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai teks berita. Semoga bermanfaat. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak dalam keadaan COVID-19 ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kelas 8. Boleh kalian melakukan pertanyaan kepada Ibu. Kita diskusi saja. Jangan terlalu serius dalam pembelajaran, tapi kita harus aktif dalam pembelajaran, karena pembelajaran tidak ada halangan. Apapun bisa dilakukan, mau daring, mau luring, itu bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.